Nah, pemodelan MT satu dimensi menghasilkan informasi mengenai distribusi resistivitas sebagai fungsi dari kedalaman. Kali ini akan kita bahas beberapa karakteristik dari hasil pemodelan satu dimensi atau pemodelan satu dimensi itu sendiri, dalam konteks untuk menghindari kesalahan yang sering terjadi dalam menyikapi hasil pemodelan satu dimensi. Kita lihat lagi di sini formulasi mengenai skin depth dan kedalaman efektif. Kedalaman investigasi dari kedua persamaan ini masih terlalu besar atau overestimate ya. Sebagai contoh, pada medium dengan rata-rata resistivitas 10 ohm meter, jika diinginkan mencapai target sekitar 5 km, maka periode yang perlu diukur atau direkam dari medan elektromagnetik cukup sampai 20 second. Nah, dalam kenyataannya, data MT untuk kepentingan eksplorasi dengan target kedalaman tersebut, periode yang harus direkam maksimumnya perlu sampai sekitar 100 atau bahkan 200 second. Yang kita akan bahas adalah masalah yang saling berkaitan, yaitu sensitivitas, resolusi, dan ekivalensi. Beberapa hal tadi akan kita bahas menggunakan ilustrasi dari pemodelan MT satu dimensi. Baik, sekarang akan kita bandingkan hasil pemodelan satu dimensi dari dua model sintetik ya. Yang satu ada lapisan konduktif 10 ohm meter pada kedalaman 1 km dan ketebalannya juga 1 km. Berada pada host medium yang resistivitasnya 100 ohm meter. Model yang kedua, lapisan konduktifnya diganti dengan lapisan resistif 1000 ohm meter. Nah, hasilnya kita lihat kurva sounding yang berasosiasi dengan keberadaan lapisan konduktif, yang kurva yang tebal ini ya. Kurva yang lebih tipis menunjukkan kalau lapisan konduktifnya menerus atau lapisannya hanya ada dua, yaitu yang 100 ohm meter dan 10 ohm meter saja. Sedangkan yang ini merupakan respons model di mana terdapat lapisan resistif. Bisa dilihat dicermati perbedaannya. Nah, agar lebih jelas perbandingannya, kita tampilkan kedua kurva secara berdampingan. Jika dilihat dari responsnya yang cukup kontras, di mana adanya lapisan konduktif membuat variasi kurva resistivitas semu ini lebih besar terlihat dibanding dengan kurva apparent resistivity untuk lapisan resistif, maka bisa dikatakan bahwa metode MT lebih sensitif terhadap adanya lapisan konduktif. Nah, di literatur dikatakan bahwa metode MT meresolusi konduktansi, bukan resistivitas dan ketebalan secara terpisah, melainkan kombinasinya. Konduktansi adalah konduktivitas dikalikan ketebalan lapisan, atau bisa juga ketebalan dibagi dengan resistivitas, karena kita lebih sering menggunakan parameter resistivitas. Nah, konsekuensinya dalam pemodelan adalah adanya ekivalensi, yaitu terdapat banyak atau bahkan mungkin tak hingga kombinasi antara resistivitas dan ketebalan yang dapat menghasilkan konduktansi yang sama, sehingga respons modelnya atau kurva sounding yang dihasilkannya akan sama atau paling tidak mirip. Untuk melihat masalah ekivalensi ini, kita lihat lagi model dengan lapisan konduktif seperti sebelumnya. Konduktansi lapisan konduktif ini adalah 100 Siemens ya. Siemens itu satuan dari konduktansi. Ada juga yang mengatakan bahwa satuan konduktansi itu mho atau ohm dibalik. Yang akan kita lihat di sini adalah perubahan kurva sounding
yang terjadi jika lapisan konduktif tersebut diganti resistivitas dan ketebalannya, namun masih menghasilkan harga konduktansi yang sama. Nah, berturut-turut adalah kombinasi 5 ohmmeter dan 500 meter ketebalan. Nah, kemudian 2 ohmmeter dengan ketebalan 200 meter, kemudian 1 ohmmeter dan ketebalan 100 meter, dan bahkan kita akan coba setengah ohmmeter dengan ketebalan hanya 50 meter. Kurva sounding sebagai respons model-model tersebut memang berbeda, namun tidak terlalu signifikan, terutama jika perbedaan resistivitas dan ketebalannya relatif tidak terlalu jauh. Perbedaan tersebut mungkin saja masih dalam batas ketidakpastian atau error dari data lapangan, sehingga keduanya masih dapat dianggap sama. Ekivalensi lebih dominan jika lapisannya relatif tipis. Seperti kita lihat tadi untuk lapisan 100 meter dan 50 meter. Praktis kedua kurvanya identik. Untuk lapisan yang relatif tebal, maka constraint geologi dapat membantu menentukan parameter model yang paling representatif yang kemungkinan menggambarkan resistivitas bawah permukaan yang sebenarnya. Kembali ke masalah resolusi, dengan sifat difusif dari medan elektromagnetik, kita harus pahami bahwa resolusi magnetotelurik relatif rendah sehingga hanya dapat mendeteksi lapisan yang relatif tebal. Dan secara umum, resolusi MT berkurang terhadap kedalaman. Artinya, semakin dalam suatu lapisan, maka lapisan tersebut harus semakin tebal untuk bisa dideteksi oleh MT. Namun hal-hal yang berkaitan dengan sensitivitas dan resolusi tersebut sejauh ini tidak ada ekspresi atau formulasi eksplisit dalam bentuk persamaan sebagaimana estimasi kedalaman atau kedalaman investigasi menggunakan konsep skin depth. Masih harus dicari sumbernya ini. Ada yang mengatakan bahwa secara kualitatif, batas minimum ketebalan suatu lapisan dapat dideteksi atau di-resolve oleh metode MT adalah antara 10 sampai 20% dari kedalaman lapisan tersebut. Jika target eksplorasi misalnya sekitar 5 kilo, maka kita masih bisa berharap dapat meresolusi lapisan dengan ketebalan antara 500 dan 1 km. Nah, untuk lapisan resistif sebagaimana telah ditunjukkan di awal, yaitu lapisan dengan resistivitas 1000 ohmmeter dengan ketebalan 1 km pada kedalaman juga 1 km. Nah, jika resistivitasnya diganti menjadi 10.000 ohmmeter, maka kurva soundingnya tidak akan banyak terlihat berubah. Ini kita lihat bentuk kurva soundingnya relatif tidak banyak berubah. Meskipun resistivitas lapisan sudah dilipat gandakan 10 kali lipat atau 1 dekade lebih besar. Ini digambarkan dalam bentuk kurva sounding yang lebih tipis untuk menunjukkan berimpitnya kedua kurva yang merupakan respons lapisan resistif 1000 ohmmeter dan 10.000 ohmmeter. Jadi untuk lapisan resistif selain tidak mudah dideteksi menggunakan MT, juga tidak mudah dikuantifikasi berapa resistivitas yang sebenarnya. Lapisan resistif tampak hanya sebagai lapisan yang resistivitasnya tinggi, terutama di atas 1000 ohmmeter. Nah, yang ingin kita coba garis bawahi di sini adalah adanya keterbatasan magnetotelurik sehingga tidak lantas kemudian dipromosikan sedemikian rupa hingga menyalahi konsep dasarnya.